Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-16. Mengapa ia harus menjadi manusia sejati dan benar? Tetapi seorang yang berdosa tidak dapat melunasi dosa orang lain. Bandingkan Ibrani 7 ayat 26 dan 27 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Hari ke-29. Saudara, dalam perenungan pada hari sebelumnya, kita sudah melihat bahwa hanya manusia sejati dan Allah sejati yang sanggup menebus manusia berdosa dari murka Allah dan dari kebinasaan. Dalam perenungan bagian ini akan lebih dipertegas lagi bahwa manusia berdosa tidak mungkin dapat menebus dirinya dan orang lain. Kita dapat melihatnya dalam praktik-praktik ritual yang dilakukan oleh para imam di Bait Allah. Mereka masuk ke ruang Maha Kudus setiap tahunnya dengan membawa korban persembahan bagi dirinya sendiri dan bagi umat Israel. Mereka melakukan tugas itu setiap tahun. Artinya, adalah apa yang mereka lakukan dengan korban-korbannya tidak akan pernah lunas atau selesai. Jika hal tersebut ditarik terus, maka sampai pada akhir zaman pun semua yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup untuk melunasi hutang dosa manusia. Saudara, jika demikian, maka kita membutuhkan seorang yang tidak berdosa, yang sanggup memutuskan belenggu dosa. Kita memerlukan seorang yang tanpa dosa, yang masuk satu kali ke ruang Maha Kudus dan mempersembahkan korban satu kali, namun yang sanggup untuk menebus dosa manusia selama-lamanya. Surat Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27 mengatakan, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, kalau kita memperhatikan seluruh bagian ini, maka di sini Paulus berbicara mengenai Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya dan mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus inilah yang kita perlukan. Selanjutnya Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, sadarlah kita bahwa mulai saat ini kita tidak bisa mengandalkan keselamatan kita pada korban-korban yang dipersembahkan oleh para pejabat gereja maupun oleh kita sendiri. Hanya korban Yesus Kristuslah yang sanggup menolong dan menebus kita dari dosa dan kematian. Sebab dialah sang korban sejati. Yesuslah juru selamatku,
Senang bumi masukkan namanya. Puji-puji Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita. Siang malam kasih-Nya ku serta. Puji-puji dan masukkanlah nafsinya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji-puji Yesuslah juru selamatku. Disalibkan bagi yang berdosa. Puji-puji juru selamat yang abadi, yang telah tanggung segala dosaku. Puji namanya, penghibur yang sejati. Rahmat kasih Tuhan tak terduga. Puji-puji dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji-puji Yesuslah juru selamatku. Tentera surga bersorak gembira. Puji-puji juru selamatku yang mulia. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dengan kuasa-Nya Yesus segera kembali. Kuasa mulia bagimu selamanya. Puji-puji dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya.